Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Dewi, belajar tematik di subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang keluarga. Nah, di sini ada sebuah cerita dan ada sebuah gambar. Wah, menyenangkan sekali ya melihat gambar berikut ini. Ada ayah yang sedang mencuci piring, ibu yang menyiapkan makanan, dan anak-anak yang membantu ibu. Nah, ceritanya adalah keluarga Salman adalah keluarga bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Banyak kegiatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mencuci piring, memasak, dan merapikan meja makan bisa dilakukan bersama-sama. Nah, di kegiatan selanjutnya kita akan mengamati gambar. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar, ini Salman. Kemudian Salman membantu ayah membersihkan mobil bersama adiknya. Sedangkan anak perempuan sedang membantu menyiram tanaman. Nah, ternyata di sini ada ceritanya loh. Setiap Ahad, keluarga Salman melakukan aktivitas bersama di halaman depan. Salman senang membantu ayah mencuci mobil. Mobil itu sering digunakan untuk mengantar Salman ke sekolah. Salman bersyukur kepada Allah karena memiliki mobil. Sebagai tanda syukur, ia membantu ayah mencuci mobil. Hal itu juga sebagai ungkapan terima kasih kepada ayah. Nah, apakah kalian pernah melakukan aktivitas bersama keluarga? Ya, jika pernah tulis ya, pernah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat ucapan dengan hiasan lonceng. Nah, ada sebuah tulisan di sini. Ucapan terima kasih bisa kita sampaikan dengan lisan maupun tulisan. Bersama guru, buatlah ucapan terima kasih untuk ibu dan ayah dengan menggunakan hiasan ronce dari tangan. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu ronce atau meronce? Nah, sebenarnya itu dari kata meronce. Meronce adalah merangkai atau menyusun bunga-bunga, biji-bijian atau bahan lain dengan menggunakan benang, tali, atau senar. Nah, sekarang mari kita membuat ucapan dengan hiasan ronce bunga. Nah, karena saat ini kalian sedang belajar dari rumah, praktik ini bisa kalian coba di rumah ya. Misalkan dengan biji-bijian atau bunga-bunga yang kalian miliki, kalian bisa membuat ungkapan terima kasih kepada ayah. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan. Ini sangat mudah sekali ya. Barangkali kalian sudah sering melakukan ini, hanya saja kalian tidak tahu apa istilahnya. Nah, ini adalah kegiatan membuat meronce ya. Apa saja alat dan bahannya? Bunga melati atau bunga soka atau daun-daun kecil, benang dan jarum, karton ukuran 10 x 5 cm, kemudian spidol. Bagaimanakah cara membuatnya? Nah, berikut langkah kerja. Yang pertama adalah membuat dulu ucapan terima kasih. Yang dilakukan pertama, potonglah karton berbentuk persegi panjang ukuran 10 cm x 5 cm. Jadi tidak perlu besar ya sayang. Lubangi di kedua sudut atas, tuliskan terima kasih ibu dan ayah seperti contoh. Manakah contohnya? Nah, ini dia contohnya. Nah, terima kasih ibu dan ayah. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan benang ke dalam lubang jarum, lalu ikat bagian ujungnya. Roncelah bunga atau daun kecil, ikatkan kartu ucapan di ujung-ujung meronce sehingga membentuk kalung. Nah, seperti ini ya. Nah, meronce ini mungkin kalian sering buat
hanya saja tidak mengetahui istilahnya. Jika kalian menggabungkan biji-bijian atau bunga-bunga ke dalam benang, kemudian membentuk seperti gelang atau seperti kalung, nah ini disebut meronce. Agar tidak bosan ketika belajar dari rumah, boleh kalian praktekkan ya. Berikut adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya sangat mudah, semuanya berasal dari alam. Nah, selanjutnya adalah kegiatan diskusi kelompok. Nah, karena kalian saat ini belajarnya dari rumah, nah diskusinya boleh bersama ustazah ya. Nah, di kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang kebersamaan bersama keluarga. Nah, keluarga adalah harta yang berharga. Keluarga bahagia adalah nikmat dari Allah. Salah satu contoh cara bersyukur adalah dengan menyayangi anggota keluarga. Nah, sekarang bersama ustazah kita cari cara lain bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena telah diberi keluarga yang bahagia, berkecukupan, tidak kurang sedikit pun. Nah, berdiskusi bersama ustazah, kita akan menentukan 2 kalimat yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, apa ya? Kalian boleh menulis yang pertama, karena Allah sudah memberikan ayah dan bunda yang selalu memperhatikan kita. Kita boleh membuat kalimat rasa bentuk syukur kita bisa dengan rajin sholat. Apalagi ya, rajin mengaji. Dengan kalian rajin sholat dan mengaji, Allah itu tambah sayang dan tambah cinta kepada kita. Tidak hanya Allah, ayah bunda juga akan semakin bangga kepada kita. Karena kalian sudah mau mengerjakan kewajiban yang Allah sukai. Nah, dengan kita rajin dan sholat dan mengaji adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, jika kalian ingin membuat kalimat yang lain, boleh ya. Silahkan ditulis di kolom kedua di setiap soal. Nah, tidak boleh lewat dari kolomnya ya, sesuai dengan yang ustazah ajarkan. Kegiatan selanjutnya adalah menuliskan kegiatan bersama keluarga. Nah, apa sajakah kegiatan yang biasa dilakukan bersama keluargamu? Nah, setelah itu kita akan tuliskan kegiatan yang biasa kalian lakukan bersama keluarga. Kira-kira apa ya? Yuk kita pikirkan dulu yuk. Nah, berikut ini kegiatan bersama keluarga. Nah, ustazah mencontohkan yang pertama membersihkan rumah bersama. Yang kedua, masak bersama keluarga. Nah, dua hal ini mungkin sering kalian lakukan di rumah ya, apalagi ketika menjelang lebaran atau ketika di rumah ada acara keluarga. Nah, pastinya kalian akan membersihkan rumah bersama keluarga atau masak bersama keluarga. Semua orang saling membantu. Nah, ini bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, silahkan ditulis di baris kedua. 1, 2, 3. Nah, tulis di baris kedua yang ada tanda hitam. Begitu juga nomor 2. Kita hitung 1, 2, 3. Karena ini kita sedang menulis di garis 3, kolom kedua menjadi kolom awal kita menulis sesuai dengan tanda yang hitam. Silahkan menulis. Kegiatan selanjutnya adalah membuat jadwal. Nah, kalian tentunya akan semakin disiplin ketika kita mempunyai jadwal sendiri. Nah, apa saja jadwal yang kita bisa buat? Yuk, kita simak slide berikutnya. Nah, ternyata membantu orang tua termasuk cara berterima kasih loh. Nah, kita akan membuat jadwal membantu orang tua di rumah. Nah, coba kalian pilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Kira-kira apa ya? Yuk kita coba di slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah contoh membuat jadwal dari hari Senin sampai hari Ahad. Kalian mempunyai jadwal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita. Hal mudah misalnya hari Senin
kita membantukan merapikan tempat tidur. Nah, sebenarnya ini hal mudah ya, dan bisa kita lakukan setiap hari. Nah, namun boleh kita masukkan ke dalam list atau jadwal kita. Yang selanjutnya hari Selasa. Misalkan kita terbiasa meletakkan gelas di tempatnya. Tidak hanya gelas, piring setelah kita makan, kita letakkan di tempatnya. Hari Rabu, kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal mudah ya, ketika ada sampah di depan kita buang. Tidak hanya sampah milik sendiri, sampah milik adik atau orang tua kita yang lupa ketika dibuang, bisa kita bantu untuk membuangnya. Selanjutnya adalah membantu melipat sajadah. Wah, tidak sulit ya. Bahkan di TK juga sudah pernah diajarkan cara melipat sajadah atau melipat baju. Yang selanjutnya menyiram tanaman. Hari Sabtu kita bisa bantu menyapu kamar. Hari Ahad untuk yang ikhwan boleh membantu menyuci motor atau mobil punya milik ayah. Nah, sangat mudah ya anak-anak. Silahkan dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan dan kalian laksanakan di rumah. Oke? Nah, ada pesan penting dari pelajaran kita hari ini. Apa saja? Yang pertama, membantu orang tua harus menjadi kebiasaan, baik yang dilakukan setiap hari. Nah, buat jadwal yang sudah kamu buat, mintalah tanda tangan orang tuamu setelah selesai melakukannya. Orang tua kamu dapat menandatangani di kolom hari pada tabel membuat jadwal halaman sebelumnya. Nah, anak-anak, kalau di kartu prestasi hebatku, ada loh kegiatan yang masuk dalam aspek sosial, misalnya membantu orang tua. Nah, di kartu prestasi hebatku itu membantu orang tua tuh banyak sekali ya. Bisa melipat sajadah, membuang sampah. Kalian bisa checklist kalau membantu orang tua, kalau membuang sampah pada kartu prestasi hebatku. Ini bentuk salah satu jadwal pendisiplinan kebaikan. Nah, kalian boleh coba dari hari ini. Dan harusnya dari kemarin ya, karena dari kartu itu akan dimasukkan oleh ustazah menjadi kartu bina pribadi Islami kalian. Nah, kemudian ada pesan ukhrawi. Apa itu? Keluarga bahagia, ia adalah nikmat Allah. Tidak semua orang diberikan nikmat itu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena Allah berfirman di surat Luqman ayat 14, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Jadi, bentuk syukur kepada Allah salah satunya bersyukur kepada orang tua. Nah, salah satu bentuk syukur kita dan salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan yaitu dengan senantiasa mendengarkan perkataan orang tua dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Ini menjadi salah satu bentuk hormat kita dan sayang kita kepada kedua orang tua kita dan Allah. Insya Allah itu ya materi kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat dan ilmu buat kalian. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dadah.